Ini sepanjang pemilu yang saya ikuti, pemilu saat ini yang sangat dikhawatirkan, lebih-lebih dari pemilu yang kemarin 2019 dahsyat. Sekarang lebih konyol, ya lebih dahsyat konyolnya, sehingga banyak yang namanya tokoh-tokoh bangsa ngomongnya mewakili masyarakat, ya kan, malah cenderung memprovokasi, ya dengan isu-isu yang memang munculnya setiap pemilu, peristiwa pemilu. Sedangkan pemilu ini peristiwa penting bagi masyarakat, ya kan, bagi negara, dan dalam ikhtiar kita bersama bangsa ini untuk merubah nasib rakyat, untuk bagaimana memperbaiki tata kelola pemerintahan. Ya, bukan ngomong mau merubah perubahan, mengganti pemakzulan, ya kan? Ya kan? Demo dan segala macamnya. Ini kita udah pinang ini. Kalau mau begitu-begitu dari awal, bukan di saat-saat yang sangat krusial begini. Ini vital dan sangat bahaya. Ya kan, sadarlah kepada para tokoh bangsa, para negarawan, kan gitu. Sadarlah, kita ini bangsa yang besar. Kita ini punya negara ini tidak mudah. Mau merdeka ini panjang sejarahnya, perjuangannya berat, kan gitu. Sedari dulu kita paham bahwa Indonesia ini menjadi rebutan bangsa-bangsa asing. Semenjak dari mulai zaman kerajaan, ya kan, zaman Nusantara, zaman yang dulu kita dijajah oleh berbagai bangsa-bangsa Eropa, Amerika, dan sampai saat ini. Jangan dianggap kita ini aman dari ancaman negara asing. Eropa, Amerika, semua bangsa-bangsa maju, termasuk negara-negara tetangga, tidak menginginkan Indonesia maju. Kalau Indonesia maju, mereka akan sengsara. Yang tidak diinginkan negara maju itu Indonesia sebagai negara yang non-blok, tidak berpihak. Sementara negara-negara tetangga dan yang lainnya itu ada backing di belakangnya. Indonesia nggak ada backing. Backingnya negara Indonesia kuat adalah rakyat yang berdaulat, yang saat ini mau melaksanakan pemilu sebagai dalam melaksanakan kedaulatan rakyat. Untuk siapa? Untuk negara, untuk bangsa. Sementara ini diprovokasi rakyat bahwa pemilu ini untuk sembako, untuk jajan bakso, ya kan, diiming-imingi untuk hal-hal yang tidak mendasar. Bagaimana pemilu ini peristiwa penting, bahwa kita ini, saatnya kita ini dalam pemilu ini untuk melakukan peristiwa besar, ya kan, untuk negara, persembahan pengabdian untuk negara dan bangsa dari rakyat ini. Negara membutuhkan kita. Bagaimana negara ini terus berkelanjutan dengan orang-orang dengan kepemimpinan yang mau mengelola negara, mau melindungi rakyat, mau mengabdi kepada rakyat, bukan yang mau menguasai, yang ditumpangi oleh kelompok-kelompok kecil atau golongan yang para politikus yang kerjanya cuma provokasi kepada masyarakat, kepada rakyat. Pak Haji, ini melihat agar pemilu bisa berjalan jujur, adil, terus masyarakat juga puas. Ini kan ada juga yang golput. Pak Haji sendiri harapannya bagaimana nih untuk pemilu bisa berjalan damai dan bisa aspirasinya bisa tersalurkan? Saya minta semua para tokoh, baik tokoh di lingkungan kecil, ya kan, tingkat RT, RW, tingkat kabupaten, tingkat Jawa Barat, tingkat Indonesia, baik ulama, ya Pak, akademisi, intelektual, semua bersama-sama berjibaku untuk mensukseskan pemilu ini.
berikan edukasi kepada masyarakat. Jangan mau manas-manasin. Kita bikin pemilu itu benar. Pemilu ini berjalan. Jangan ngomong mau kalah bilang orang lain mau curang. Yang mau menang, ya kan? Bilang yang lain begitu, yang lain begitu, terus saling memprovokasi, sahut menyahut. Tapi bagaimana bahwa pemilu ini ada tanggung jawab kita bersama, seluruh elemen bangsa, seluruh lapisan masyarakat kita. Kita harus negara ini bagaimana kuat, bagaimana negara ini, Indonesia itu maju, ditentukan oleh peristiwa kepada masyarakat. Jangan mau manas-manasin. Kita bikin pemilu itu benar. Pemilu ini berjalan. Jangan ngomong mau kalah bilang orang lain mau curang. Yang mau menang, ya kan? Bilang yang lain begitu, yang lain begitu, terus saling memprovokasi, sahut menyahut. Tapi bagaimana bahwa pemilu ini ada tanggung jawab kita bersama, seluruh elemen bangsa, seluruh lapisan masyarakat kita. Kita harus negara ini bagaimana kuat, bagaimana negara ini, Indonesia itu maju, ditentukan oleh peristiwa penting pemilu ini. Ini yang harus sampai ke masyarakat dan harus disadari oleh semua para tokoh bangsa. Pak Haji Holil, Indonesia sebagai negara yang mayoritas Islam tidak terlepas dari peran ulama sendiri kan harus memberikan pencerahan yang positif. Ya, bagaimana Pak Haji peran ulama sendiri dalam pemilu? Mungkin Pak Haji harapannya bagaimana para ulama-ulama besar gitu kan agar masyarakat tidak pusing, tidak bagaimana perannya? Pemilu ini bukan ajang dakwah agama, bukan. Tapi bagaimana pemilu ini menjadi peristiwa bagaimana kita berbangsa, bernegara, ya kan? Jangan jualan agama lah untuk pemilu ini. Walaupun kita memakai agama, agama dipakai, tapi jangan jualan agama, ya kan? Untuk meraih suara, untuk meraih kekuasaan. Karena sangat bahaya kalau kita perang agama. Yang bahaya juga perang saudara. Mohonlah disadari oleh semua bahwa kita adalah negara yang besar. Yang terakhir tadi, hal tadi terhadap warga masyarakat agar kita golput bagaimana? Sementara ini kan pesta demokrasi, pesta rakyat kan biaya juga cukup besar juga dalam pemilu. Mungkin harapannya agar tidak golput bagaimana tadi? Harapannya tadi. Kalau masyarakat tidak mau golput, KPU nambah biaya lah. Karena masyarakat juga banyak yang masih membutuhkan hidupnya dari pencaharian harian, nelayan, tukang tani dan segala macam. Ya daripada dikasih sama caleg, sama calon presiden, lebih baik sama negara lah disubsidi ongkos ke tempat KPU, pulang dari Jakarta gratis dan segala macam. Karena ini pesta rakyat. Jangan sampai hal-hal itu dimanfaatkan oleh para caleg dan calon presiden yang butuh suara, ya kan, untuk meraih suara-suara golput agar sampai ke TPS. Ya, kasihlah subsidi transportasi dan segala macam dari negara. Oke, sangat mantap sekali. Terima kasih Hatur Nuhun, cukup bagus Pak Hatur Nuhun. Ada bahasa